Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Bapa, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu. Bapa, biar kasih-Mu memenuhi kami sekeluarga. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga Sehat, semangat, dan sukacita. hari ini kita akan ibadah lagi di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi sebelum ibadah, Amang mau nyapa dulu nih sama adik-adik semua dengan sapaan seperti ini. Kalau Amang nanti bilang Yesus sudah bangkit, Jawab adik-adik di rumah. Ya, benar.
bangkit. Oke, kita coba ya Kak ya. Baik, Amang. Jadi Amang bilang Yesus sudah bangkit, maka kakak jawab, ya benar, Yesus telah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ya, benar. Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Ya, benar. Yesus sudah bangkit. Oke, karena Yesus sudah bangkit, kita bersuka cita dan hari ini kita akan masuk ibadah, tapi kita mau bernyanyi dengan gerak dan lagu dulu yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita yang ada di sini. Ayo semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu apa Kak? Cuit cuit. Cuip cuip pam pam. Oke, ayo bangkit ayo. Ayo. Baiklah, karena kita sudah diselamatkan, Yesus bangkit untuk kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita bernyanyi cuit cuit pam pam. Semuanya adik-adik ikutin gerakannya ya. Iya betul, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan sekarang kita harus lebih semangat lagi, karena kasih Yesus itu sangat indah ya. Sangat indah seperti lagu kita berikutnya, kasih Yesus Indah, oh indah. Semua bernyanyi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
sekali lagi yuk kita Ulang ulang sekali ya. lagi dengan yang lebih Semangat lagi. dan sukacita. Kita rasakan kasih Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Semuanya ya Dek, semua lebih semangat ya. Siap? Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Tuhan, di mana Engkau telah menang dan kami juga bisa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ngapain kita Kak? Kita akan bernyanyi kembali lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar ya, nama siapa aja nih yang dipanggil nih? Ayo, kita bernyanyi. Adik-adik semua berdiri, kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke adik-adik, Tuhan sudah memanggil kita. Saya juga dong. Kakak juga. Dan kita semua sudah dipanggil. Dan saat ini kita masih bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi kembali lagunya Sungai Sukacita. Siap-siap ya adik-adik. Ya, tangannya Kita seperti sungai. Lebih semangat lagi memuji Semangat. Tuhan. Semuanya ikutin ya dek. siap-siap tangannya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji
karena sukacita kita sudah penuh karena Tuhan Yesus, dan sekarang biar lebih penuh lagi kita akan menyambut hadirat Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Dengan itu kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Akan menjadi sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Engkau telah merahmati kami dengan kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, di dalam ibadah memperingati hari kebangkitan-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Mama. Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah peringatan hari kebangkitan Yesus Kristus. Firman-Nya diambil dari kitab apa Kakak? Lukas. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka Alkitabnya atau kita lihat di dalam layar televisi kita. Lukas 24 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Ia cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sedang merayakan Paskah, ya kan kakak? Ya. Betul. Iya, tapi tahu nggak Paskah itu ada sejak kapan? Apakah Paskah ada hanya pas ketika Yesus sudah disalibkan, kemudian dia bangkit dan disebut Paskah? Alkitab mengajarkan bukan aman, udah lama. Oh, Udah dari sejak lama ada Paskah. iya, ternyata seperti yang dibilang kakak Astra, Paskah itu bukan hanya di zaman Yesus saja, tetapi Paskah sudah ada dari sejak perjanjian lama, yaitu berawal dari ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Iya. Mau lihat videonya enggak? Yuk. Oke, kita mau lihat videonya awal dari Paskah dan kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Yuk. Saksikan bersama. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya,
Begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan videonya bersama. Bagaimana ceritanya? Sudah lihat kan? Sudah tahu latar belakangnya juga kenapa Paskah, sejak kapan ada, dan sudah menyaksikan juga kebangkitan Yesus. Iya, kita sudah mengikuti bahwasannya Paskah itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, kemarin kalau kita ingat lagi, ada video tentang penyaliban Yesus Kristus. Hari Jumat Iya kan? kemarin. Waktu hari Jumat kemarin. Betul. Iya, ada Yang Jumat video. Agung. Iya, Jumat Agung. Nah, hari ini kita juga akan melihat kelanjutan dari video itu. Masih mau nggak ngelihatnya? Tentunya masih mau ya. Yaitu kita akan lihat lagi video yang kedua, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita saksikan bersama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan,
datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, barusan kita telah melihat dan menonton video yang menceritakan bagaimana Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Yaitu Yesus telah bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dan dia telah hidup kembali. Nah, adik-adik, tentunya pasca kita telah mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Kira-kira apa sih pesan-pesan pasca yang mau disampaikan kepada kita melalui firman ini? Kira-kira apa sih Kak? Kalau menurut Kakak? Banyak sih ya. Ya. Dari Yesus sudah bangkit, menyatakan bahwasanya Yesus itu telah menyelesaikan tugasnya dan sekarang sudah bangkit buat kita amal. Itu menyatakan menggenapi firman Allah. Tuhan sudah menang melawan maut. Maut itu simbolnya dosa kita manusia. Iya, jadi ada satu pesan juga yang mau disampaikan bahwasanya melalui Paskah ini ingin membuktikan bahwasanya Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Jadi jangan ragu untuk mengikut Kristus karena dia benar-benar Tuhan. Betul. Adik-adik di rumah coba katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayo. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu salah satu yang mau dikatakan oleh Paskah ini. Bagaimana Yesus telah mengalahkan maut dan itu adalah bukti daripada Iya Tuhan. Tidak ada orang pun, satu orang yang mampu melakukannya. Orang hebat manapun tidak ada ya. Orang sepintar apapun tidak ada yang bisa melakukannya. Raja manapun tidak ada yang bisa menaklukkan maut itu. Hanya satu saja yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Dari Paskah ini kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua dari sini adalah bahwasanya setelah Yesus mengalahkan maut, setelah Yesus bangkit dari kematian, ada satu pesan lagi yang mau disampaikan. Maut itu adalah upah dari dosa. Karena kita semua sudah berdosa, maka hari Jumat kemarin kita telah peringati Yesus telah disalibkan. Apa yang disalibkan di sana? Yang disalibkan adalah dosa-dosa kita semua. Dosa Kak Mary, dosa Kak Astra, dosa adik-adik yang di rumah, dosa Amang juga, semua telah disalibkan di sana. Kira-kira dosa-dosa Amang itu apa sih? Dosa-dosa kakak itu apa sih? Dosa-dosa adik itu apa sih? Banyak tentunya, Amang. Dari perbuatan yang tidak baik. Misalnya nakal, suka cengeng melawan orang tua. Suka marah-marah juga. Suka marah-marah, nakal, mengganggu teman, ribut pas waktu ibadah. Ada nggak yang kayak gitu? Yang menggangguin temannya pas waktu ibadah. Ada nggak? Pas sekolah minggu. Ada nggak? Yang melawan orang tua, gitu kan? Yang kemudian bandel sama gurunya, sama teman-temannya juga. Itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan, termasuk iri, sombong, tinggi hati, dan orang yang mau memfitnah. Itu adalah dosa-dosa. Tapi itu semuanya sudah
dihapuskan Tuhan di dalam salib Kristus. Semuanya dosa-dosa itu telah disalibkan. Semuanya dosa-dosa itu telah dihapuskan di sana. Sehingga tentunya kita berbahagia dong, ya nggak Kak? Betul. Ya, Saya pasti sudah bahagia. hapuskan. Semuanya juga sudah dihapuskan. Iya, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Nah, kalau kita berbahagia, ada satu lagu Amang nih. Aku bahagia. Tahu nggak kakak-kakak? Oh, tahu. Tahu nggak? Tahu. Ayo Tahu. Amang, kita nyanyikan Oke, Amang. kita nyanyikan. Ya, adik-adik juga Adik-adik, ya. apa kita nyanyikan? Yuk. Ayo kita Amang ambil gitar dulu. Kita nyanyi bersama ya. Aku bahagia, tentunya tahu kan? Oke Amang. Boleh kita bangkit berdiri. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Angkat dosaku, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Kita angkat nakal kita Amang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Oke, kira-kira apa lagi yang mau kita angkat? Cengeng. Cengeng ya? Oke. Oke Amang. Cengeng apa bandel? Bandel aja ya? Bandel-bandel ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bandelku. Yesus angkat bandelku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bandelku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Jadi Yesus sudah mengangkat nakal kita, bandel kita, Dan semua yang dosa-dosa kita, kita. kenakalan kita. Makanya adik-adik sekarang sudah jadi anak-anak yang baik. Ya enggak Kak? Iya. Betul. Semuanya sudah jadi anak-anak yang baik. Sudah menang karena Yesus telah menyalibkan semua kenakalan kita, mengangkatnya dan membuang ke laut. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari Paskah ini tentunya karena kita telah dihapuskan dosa, kenakalannya juga sudah dibuang oleh Tuhan. Berarti ada Tugas. satu maksud dong Ada dari satu Yesus ya. maksud, betul. Ada satu maksud dari Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu itu menjadi Anak yang baik, jadi contoh, Jadi jadi teladan. saksi, Iya. teladan Saksi, jadi bagi teladan. teman-teman dan semuanya. Iya. Contohnya baik di rumah. Kira-kira kebaikan-kebaikan apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Membantu mama, Bantu papa, ya, jaga Bereskan adik, mainan. jaga adik. yang kecil beresin mainan. Ya. Jangan lupa selalu berdoa juga Amang, kalau di rumah dan dimanapun. Baca firman Tuhan juga loh. Baca firman Jangan Tuhan lupa. ya. Betul. Sama juga bersikap sopan sama Iya. orang lain. Iya. Betul Amang. Ya, yang pastinya hal-hal yang baik lah. Iya kan? Betul, yang harus kita kerjakan. Semua yang baik kita lakukan. Karena kesanalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus, untuk bekerja buat Kristus. Iya. Oke, nah Menjadi pekerja Kristus. menjadi pekerja lalu Kristus manis. manis. Karena yang bekerja dengan Kristus akan selalu manis. Kalau nggak bekerja dengan Kristus, dia jelek.
Dia pasti jelek. Kerja deh buat Iya. Tuhan. Mau nggak kerja sama Tuhan? Mau dong. Mau nggak kerja sama Kristus? Mau dong, karena itu adalah tugas kita. Tugas kita. Oke, kita tutup khotbah ini dengan bernyanyi Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Oke? Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut sehingga kami tidak takut lagi. Engkau juga telah menyalibkan segala dosa-dosa kami dan kami telah disucikan. Biarlah kami meninggalkan apa yang telah lama di dalam hidup kami dan kami menjadi hidup yang baru yang menurut akan firman. Berkati adik-adik kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang rendah hati, yang baik hati dan selalu dekat denganmu. Lindungi mereka, lindungi juga dengan kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Kami adalah orang yang berdosa, kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Paskah adik-adik semua. Shalom semuanya. Shalom. Oke, Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Dan kita mau masuk ke dalam tugas kita. Apa tugas kita, Kak? Tugas kita adik-adik menghias telur Paskah. Kak, kenapa sih biasanya kalau Paskah itu disimbolkan dengan telur? Karena ini menunjukkan hidup baru. Oh, karena dosa kita telah dihapuskan melalui Yesus disalib, terus dan sekarang kita harus hidup yang lebih baik lagi. Betul ya. Karena itu adik-adik tugasnya kita menghias telurnya ada apa enggak? Telurnya dihias sekreatif mungkin di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Jangan beli lagi. Yang ada di rumah lah ya, yang ada di rumah aja disiapkan. Misalkan di rumah ada cat air, boleh di Spidol ya, boleh. dihias pakai cat air ataupun pakai spidol atau pakai kertas lipat atau Apapun itu ya, pokoknya sekreatif mungkin. Kalau sudah selesai tugasnya, boleh dilaporkan Di foto atau di video. ya, di foto, di video, Minta tolong mama nanti ya, ya. dikirim ke grup sekolah minggu by WhatsApp ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan Paskahnya. Dadah. Dadah.